wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur dengan Allah atas nikmat ingkang diparingke. Shalawat ugi salam mugi tetep ing atasipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umate diperintahke supados mengikuti petunjuk lan ajaranipun Kanjeng Nabi, termasuk dalu punika kita ngaji belajar tentang ajaranipun Kanjeng Nabi. Ya kula yo kaya biasane ya basa Jawa. Rasa gawe-gawe bahasa Indonesia ya. Campur ya apa-apa ya. Nah, Bapak-bapak ingkang kula hormati, kita melanjutkan kajian kala wingi menika tentang kitab I'tiqadul A'immatil Arba'ah Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Akidah 4 imam madhab yang menika Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ingkang dipun susun kalian Syekh Muhammad bin Abdurrahman, Syekh Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Khumayyiz, salah setunggalipun ulama saking negara Kuwait, salah satu muridipun Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menulis kitab-kitab ringkas yang luar biasa sing sangat bermanfaat, termasuk kitab niki. Kitab niki menukil dari beberapa kitab-kitab besar dilumpukke dados setunggal tentang menjelaskan sikap dan akidah 4 imam madhab. Mestinipun kita menawi mengaku pengikuti Imam Ahmad bin Hambal, kita ngertos akidahnya, bukan cuma fikihnya. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita mboten mengikuti secara fikihnya saja, tapi akidahnya. Akidah Imam Syafi'i itu seperti apa? Ya kita telusuri dari kitab-kitab besar yang menjelaskan tentang sikap dan akidahnya Imam Syafi'i. Mestinya ngoten. Karena banyak ya sing berseliweran jargon akidahnya Imam Syafi'i, fikihnya mengikuti Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, tapi akidahnya ngelu sinten beda. Lan iki apakah Imam Syafi'i juga bukan ahli akidah? Imam Syafi'i juga ahli dalam bidang akidah. Mulane beliau sampai dipun juluki Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Sunnah zaman-zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Maliki, zaman Imam Al-Humaidi gurune sinten Imam Bukhari, zaman Imam Al-Barbahari. Namanya sunnah itu maksudnya ya thariqatul fiddin, sedaya metode dalam beragama termasuk akidah. Imam Syafi'i ya itu penolong sunnah, dia juga pakar dalam akidah juga. Maka mestinya kita juga mengikuti akidahnya Imam Syafi'i. Kita sampun dumugi halaman 30 berapa? 32 bab qauluhu fil iman. Perkataannya Imam Malik tentang masalah iman. Terus enten kitab-kitab akidah masalah iman itu dibahas. Entah enten kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari, entah enten kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani, entah enten mriku kitab-kitab sunnah Imam Ahmad bin Hambal, kitab Usulus Sunnahnya Imam Al-Humaidi, dibahas tentang masalah bab iman. Karena bab iman ini termasuk menjadi salah satu titik sengketa. Iman secara makna memang at-tasdiq, membenarkan secara bahasa. Namun apakah iman ini cukup membenarkan terus kemudian dikatakan iman dalam definisi syariat, definisi istilah? Maka ulama membahas tentang niki dibahas. Karena ada sebagian sekte-sekte yang menyimpang, furqah yang menyimpang, antara lain furqah Murji'ah, yang sampai Murji'ahnya itu kebangetan adalah Murji'ah Jahmiyah. Itu mengatakan iman itu cukup makrifat. Iman itu cukup ngerti wis iman. Maka Fir'aun itu iman, iblis iman karena kenal dengan Allah, ngerti dengan Allah. Ini parahnya orang-orang Jahmiyah. Makanya Jahmiyah ini tidak masuk pada 72 pecahan Islam.
Imam Bukhari dalam kitab Khalqul Af'alul Ibad mengatakan Jahmiyah dan Syiah Rafidhah itu tidak masuk 72 golongan yang menyimpang. Artinya apa? Dia bukan Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhidnya yang ada masailnya, bukan seperti itu, yang ada masailnya itu mengatakan Jahmiyah dan Syiah itu tidak masuk Islam, bukan Islam. Maka tepat jika dikatakan Syiah itu bukan hanya tidak sunni tapi bukan Islam. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya kalian muridnya, sebutkan tentang ini, coba dijelaskan tentang pecahan-pecahan Islam, furqah-furqah dalam Islam. Beliau menyebutkan ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada di situ Karramiyah, ada Kullabiyah. Terus kemudian ada 2 golongan yang tidak disebut, yaitu Syiah dan Jahmiyah. Muridnya tanya, loh ini Syiah sama Jahmiyah kok nggak disebut? Abdullah bin Mubarak mengatakan, loh katanya kamu suruh menjelaskan perpecahan Islam. Perpecahan Islam yaitu kalau Syiah sama Jahmiyah itu bukan Islam, sudah keluar dari Islam katanya. Makanya Khawarij, Murji'ah itu ya pecahan Islam, masih enek ketempelan Islam ya, walaupun itu menyimpang gitu ya. Maka Jahmiyah menjelaskan iman itu cukup makrifat, ngerti tok. Ada lagi iman itu cukup tasdik, membenarkan. Pokoknya bener ke wis tanpa ada amalan. Maka ulama di generasi seperti Imam Al-Barbahari, seperti Imam Al-Muzani, seperti Imam Al-Humaidi menjelaskan tentang definisi iman, gen ora kleru. Ketika seseorang itu salah mendefinisikan, pasti kelanjutannya juga akan salah. Contoh seperti halnya golongan Jokam ya. Jokam ini memahami jamaah dan imamah dengan pemahaman yang mereka otak-atik sendiri. Mereka menelan dalil secara mentah-mentah, dipahami sendiri, yang tidak pernah ada ulama-ulama zaman dulu memahami tentang itu, memahami beat secara tersendiri, sehingga mendefinisikan imam, jamaah, beat itu dengan definisi mereka sendiri yang tidak pernah dikenal oleh kalangan ulama. Maka kelanjutannya akan ya rusak, bubrah. Itu salah satu contoh. Makanya iman juga seperti itu. Lah iman itu ulama ya sepakat ya. Ijma, bahkan di situ dijelaskan, saya punya kitab At-Tawassut wal Iqtisad fi Takfir fi annal takfir al-af'al wal qaul wal amal. Bahwasanya takfir itu ada ucapan, perbuatan dan keyakinan. Nah, itikad itu. Nah, ini dijelaskan ulama sepakat bahwa iman itu ya qaulun wa amalun. Hasan Al-Basri menjelaskan laisal iman bit tamanni wa tahalli. Iman itu bukan hanya sekedar angen-angen, bukan hanya hiasan. Angen-angen ki, oh aku pengen ini tanpa diamal ki, itu bukan iman. Atau cuma hiasan, oh KTP ku Islam. Oh aku wong Islam, bajuku koko, bajuku gamis, tapi nggak pernah beramal, tidak pernah merealisasikan imannya tadi, itu bukan iman. Walakinnal iman mastaqarra fil janan wa qaulul bil lisan wa amalun bil arkan. Tapi iman itu adalah suatu yang nancep dalam hati, terus diucapke dengan kalimat-kalimat thayyibah termasuk syahadatain, dan diamalkan dalam perbuatan. Itu Hasan Al-Basri, salah satu ulama generasi awal. Maka di sini Imam Malik juga mensadur atau menjelaskan tentang iman mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Langsung saja, pertama bab iman. Akhrajahu Ibnu Abdul Bar an Abdurrazzaq Ibni Hammam qala sami'tu Ibnu Juraijin, aku krungu saka Ibnu Juraijin, wa Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ats-Tsauri, wa Ma'mar bin Rasyid dan Ma'mar bin Rasyid, wa Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ibnu Uyainah. Wah, ini 2 Sufyan yang ulama besar ini, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Ini 2 ulama besar. 2 Sufyan terkenal. Wa Malik Ibni Anas ya, juga tidak kalah tenar nih. Imam Malik juga ulama besar, ulama Darul Hijrah yang tidak pernah keluar dari Madinah, dia fokus ngulang di Madinah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i juga. Bin Anas yaqulu al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Imam Malik mengatakan iman itu ucapan
ucapan ini bisa dimakna ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati ya keyakinan, mancep nang ati diyakini. Ucapan lisan ya kanthi kalimat thayyibah syahadat. Wa amalun dan amalan. Iman itu ya ada pada amalan. Yazidu wa yanqusu. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka imannya orang yang ahli maksiat dengan imannya yang ahli takwa itu mesti beda. Mesti beda. Maka dari ini ulama Ahlus Sunnah menjelaskan iman itu suatu bagian yang besar, kompleks. Satu itu yang perlu dipahami. Yang kedua, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, naik turun. Yang ketiga, iman itu ketika asalnya tidak hilang, maka dia masih disebut iman. Beda dengan golongan khawarij. Maksudnya pripun? Ada hadis la imana liman la amanata. Tidak dikatakan iman orang yang tidak amanat. Ini apakah kemudian khianat terus jadi kafir? Enggak, itu hilang bagian-bagian iman yang bukan pokoknya. Tetap dikatakan iman tapi iman yang cacat, orang iman yang cacat imannya atau fasik. Itu. Tapi kalau asalnya hilang, asalnya itu apa? Ya 6 rukun iman. Nah, yang merusak 6 rukun iman ini, maka ya hilang imannya secara total. Bukan hanya kurang tapi hilang secara total. Contohnya mengingkari hari akhir, contohnya syirik kepada Allah, mencacati atau mencederai tentang iman kepada Allah, iman entah wujudnya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang secara total yang mengingkari ini ya bisa kufur, hilang total iman. Atau mengingkari kepada Rasul, mengingkari salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah, ini bisa hilang. Itulah iman. Beda dengan khawarij. Khawarij itu iman itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Menjelaskan iman itu satu kesatuan. Ketika hilang satu, hilang total semua. Itu khawarij. Mula wong maksiat, sithik nglakoni kemaksiatan, kelanggaran langsung diarani kafir. Mulane khawarij itu golongan takfiri gitu ya. Apa kuwi imane ilang sithik langsung kafir. Itu khawarij. Beda lagi nanti Murji'ah, kebalikannya. Kutub utaranya Khawarij, kutub selatannya Murji'ah. Murji'ah itu wong sak bejate kaya ngopo bahkan melakukan kekufuran masih dikatakan iman, iman. Wes melakukan kesyirikan jelas cetha melo-melo yang tidak ada udzur di situ jadi tekoki. Kan kita enggak ngerti atine opo, kepiye atine. Itu Murji'ah. Murji'ah. Karena iman itu ya batin, lisan, perbuatan. Ketika 3 ini salah satunya rusak, ya kufur. Makanya ulama konsekuensi mengatakan iman itu keyakinan, ucapan, perbuatan. Nek keyakinannya rusak, ya iman bisa rusak. Utawa ucapannya rusak, sing dadekke rusak iman, ya imane hancur rusak juga. Contohnya ucapan sing merusak iman apa? Sabbullah wa sabbur rasul wa sabbuddin, sabbus syariah, mencela Allah, Rasul, mencela amalan syariat, mengolok-olok jenggot, mengolok-olok syariat-syariat Islam ya. Semakin panjang jenggotnya semakin itu 12 itu masih Islam apa enggak itu? Terus apa ngarane cadar itu macam-macam ya. Ya. Padahal ngerti itu syariat. Diolok-olok, dihina. Nah ini ucapan yang merusak Islam atau perbuatan-perbuatan yang merusak iman. Nah itu bisa hilang total imannya gitu loh. Dan konsekuensinya itu iman itu ada di dalam 3 ini. Nanti kalau 3 ini rusak ya bisa rusak juga, total hilang imannya. Ngaten deh. Timbal baliknya seperti itu, hukumnya seperti itu, hukum kebalikannya seperti itu. Wa akhraja Abu Nu'aim an Abdillah bin Nafi' qala kana Malik ibni Anas. Kana Malik ibnu Anasin yaqulu al imanu qaulun wa amalun. Wa akhraja Ibnu Abdul Bar an Ashhab Ibnu Abdul Aziz qala Malik faqama an-nasu, maka ada manusia yang berdiri yusalluna salat
nahwa Baitul Maqdis ing arah Baitul Maqdis sita asyara syahron 16 bulan. Maksudnya niki nyeritake Imam Malik menceritakan enek dhisik itu sahabatnya Nabi sing salat madhep Baitul Maqdis selama 16 bulan sebelum kiblat dipindah kembali ke Ka'bah. Tsumma umiru bil Baitil Haram, terus kemudian diperintah pindah menghadap Baitul Haram, Masjidil Haram. Faqala Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Lan Allah wa ma kana lan ora ana sapa Allah liyudhi'a imanakum, supaya niyak-niyake iman sira kabeh. Ai maksude salatakum ila Baitul Maqdis, salat sira kabeh sing madhep Baitul Maqdis. Qala berkata sapa Malik, wa inni la udzakiru bihadhihi qaulal murji'ah. Wa ini sak temen ingsun la udzakiru ngelingke ingsun bihadhihi kelawan ayat iki qaulal murji'ah ing ucapane murji'ah. Inna sholata laisat minal amal. Sak temene salat bukan termasuk amalan. Jadi Imam Malik hendak membantah orang murji'ah yang mengatakan atau meyakini amalan bukan termasuk iman. Maka dibantah dengan ayat ini. Ayat ini menjelaskan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Ulama ahli tafsir, ulama-ulama semua menjelaskan maksudnya sholat. Allah menyebut sholat dengan iman. Artinya apa? Amalan itu bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Kalau Murji'ah mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Mula wong sak polahe kaya ngopo? Perbuatane. Ora salat, ora nopo, ora ngerjakke kewajiban, maksiat. Jareke wong Murji'ah ijik iman. Ijik wong iman, ijik mukmin. Bahkan imane padha karo Abu Bakar, Umar, padha karo malaikat Jibril itu naudzubillah itu orang Murji'ah. Mempunyai keyakinan seperti itu karena tidak memasukkan amal dalam iman. Nah, tidak memasukkan amal dalam iman. Maka dibantah oleh Imam Malik, gitu. Dibantah oleh Imam Malik. Makaten. Di salat dikatakan iman. Jadi orang Murji'ah itu bertingkat-tingkat bermacam-macam. Yang paling parah Jahmiyah tadi. Enak sing Murji'ah itu mengatakan amal itu penyempurna iman. Ini juga salah. Bukan penyempurna. Amal itu bagian daripada iman. Allah menyebutkan iman pada ayat ini sholat dikatakan iman. Berarti ya satu amalan itu iman itu gitu. Bukan penyempurna iman, tapi amalan itu ya bagian daripada iman itu sendiri. Satu. Nomor dua, ada orang Murji'ah itu mengatakan amal itu syarat daripada iman. Ini juga keliru. Kelirunya apa? Syarat itu pasti di luar masrut. Berarti amal dulu baru iman, kan ngono toh? Maka ini ruwet kalau mau dikatakan napa niku amal itu syarat daripada iman. Berarti amal sih lagi iman. Enggak seperti itu. Iman dulu terus ya amal itu bagian daripada iman. Ngoten nggih, bagian daripada iman. Padha wae Jokam sing meyakini jamaah itu syarat sah Islam. Syarat itu di luar masrut. Berarti jamaah sik lagi Islam. Padha wae wudu syarat salat. Wudu sik lagi salat. Nek jamaah sik lagi Islam terus jamaah apa? Jamaah Bapak Imam. Bapak Imam Jokam mesti. Lagi Islam. Mesti ngono. Tapi kan ruwet kan gitu. Makanya amal itu bukan syarat daripada iman, tapi bagian dari iman itu sendiri. Sampai orang itu imannya bisa tidak wujud. Ada lagi yang punya keyakinan halus, tapi ini subhat. Amal adalah buah daripada iman. Kalimatnya halus tapi ketoknya bener, tapi kurang bener cara wong Jawa. Amal buah daripada iman. Ya amal itu bagian daripada iman. Nek ngaku wong iman ya beramal. Dengan iman yang tinggi amalannya orang bisa semakin semangat, semakin mempeng, itu imannya menjadi bertambah gitu. Gini, maksudnya ngoten nggih. Berarti amal itu bagian daripada iman. Ya. Kita terus membahas bab salat ini tadi. Salat Imam Malik mengatakan ini membantah Murji'ah, salat itu bagian daripada iman. Nek ora salat ya berarti ya piye?
imannya nggak tegak. Makanya sholat ini kemarin ada diskusi gitu apa yang grup itu. Sholat itu orang yang tidak sholat itu ada dua kondisi. Satu, kondisi ini wong ora sholat kuwi menentang kewajiban sholat, itu selesai. Semua ulama sepakat kafir hukumnya. Bukan Islam. Bukan orang iman. Yang nomor dua, orang tidak sholat karena malas. Karena malas saja, tapi masih mengakui sholat itu wajib. Ini maka ulama berselisih. Mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama juga mengatakan dia masih Islam. Masih Islam. Tapi pemerintah Islam menegakkan hukum had tegene wong sing ora sholat itu. Ora sholat ketahuan ora sholat. Ya, 2 kali sholat. Nenenggon pemerintah Islam penjara, diistitab, disuruh tobat. Nek kok ora tobat 3 dina wis nang kono tetap ngengkeng ora sholat, males, ya ini hukum mati oleh pemerintah Islam. Itu penjelasan dalam fikih mazhab Syafi'i maupun mazhab-mazhab yang lain. Tapi kalau jumhur sahabat, kebanyakan sahabat, nah, mulane Abdullah bin Syaqiq nenggon Sunan Tirmidzi menjelaskan, Abdullah bin Syaqiq menjelaskan tidak ada satu amalan dalam Islam yang ketika ditinggalkan semua sahabat sepakat itu kufur kecuali sholat. Ninggal ke sholat, sahabat semua sepakat kufur. Dan itu yang menjadi madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali madhabnya wong kok ora sholat, alasan apa wae? Bukan orang Islam. Tapi ini perdebatan di kalangan ulama yang di situ tidak masuk ranah di situ ya no ya. Nah, seperti itu. Mulane di dalam Nawaqid Islam maupun di dalam apa itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjelaskan 400 pembatal Islam ini tidak menyangkut babakan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat terus kufur itu tidak langsung semata-mata itu, tapi diteliti dulu karena ini di kalangan ulama terjadi perselisihan. Tapi kita luweh amane ya menjelaskan kepada umat bahwasanya ya wong meninggalkan sholat ini ya bahaya besar dan ini bisa jadi kufur. Kan ora main-main, kita tinggi dolanan agama. Ora Islam ora apa-apa, ora salat ora apa-apa, ngoyo mati cek di tungane kok cek di apa kuwi cek di dongake karo anak putu dikirimi doa 7 dinone 40 dinone. Ini jadi mainan nanti Islam. Jam berapa ya? Masih? Jam 4. Qauluhu fi sahabat. Ucapannya Imam Malik dalam masalah sahabat. Akhraja Abu Nu'aim an Abdillah Al-Ambari qala Malik ibnu Anas man tanaqqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merendahkan salah seorang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kana fi qalbihi alaihim ghillun, atau dalam hatinya terdapat ghil itu hasad ya, kebencian. Mulane tengen doa itu kita disyariatkan berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Nah, ghil itu ghil. Jangan sampai kita ada hasad, kedengkian pada orang-orang yang telah dulu iman mendahului kita ya. Falaisa lahu hakun, maka dia tidak punya hak fi fa'il muslimin, di dalam naungannya orang Islam atau kaum muslimin. Fai ini bisa ya naungan atau ya harta fai ya. Tsumma kemudian Imam Malik membaca qaulahu pada firman-Nya Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Nah, ghil ini. Orang-orang yang beriman itu mereka berdoa. Orang-orang yang iman setelah sahabat itu mereka selalu berdoa, ya Allah, ampunilah kami gitu. Dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang pendahulu kami. Mula faman tanaqqasa sapa wong sing merendahkan mereka, au kana fi qalbihi alaihim ghillun, atau eneng atine enek rasa hasad, falaisa lahu fi fai'i, maka tidak hak baginya fai' atau naungan atau ya fai' harta fai'nya orang Islam ini. Dijelaskan dalam kitab
apa ini al-hilyah. Nanti Imam Malik hendak menjelaskan wong sing enek kedengkian ning ngene sahabat atau merendahkan sahabat ini mereka bahaya besar gitu, dosa besar. Tidak dapat naungan perlindungannya orang iman atau tidak mendapatkan bagian feknya orang iman. Inilah penjelasan Imam Malik. Jadi kita ketika mendengar hadis enek sahabat sing kencing di masjid ya, pernah mirang ya? Itu ketika kita menyampaikan, menceritakan, jangan sampai ada sedikit pun dalam hati kita meremehkan. Itu sahabat. Justru dengan lantaran beliau awake dhewe iso ngerti ilmune najis, ngerti ilmune pipis eneng masjid ki ora oleh gitu loh. Gak boleh merendahkan beliau, tetap sahabat walaupun kita ora kenal jenenge ya. Nah, iya ta? Ada sahabat yang di situ sampai disuluh Nabi sholat berulang kali. Irji fasoli fa inna kalam tu soli. Sampai ping 3 kon baleni salate mergo salate cepet banget. Kita enggak boleh di situ merendahkan sedikit pun kepada sahabat, narasi-narasi merendahkan atau dalam hati ada meremehkan. Enek meleh gimana kok cerita sing sahabat sing nek pas Ramadan apa biasanya sering dilebokke ning teks kobongan. Sahabat sing kobongan bahasanya, kobongan ini sebenarnya eneng salah satu riwayat hadis itu bahasanya terus diambil tinggi bahasa pasaran yang jokam. Kobongan artinya berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu kita nggak boleh, kita ketika menjelaskan hadis itu, membaca hadis itu ada rasa ngremehke nanggone sahabat. Wis ora duwe ngene nggak boleh. Itu merendahkan, dosa besar. Orang yang merendahkan salah satu sahabat hukumnya sesat. Merendahkan semua sahabat kufur. Ulama menjelaskan seperti itu. Merendahkan salah satu seorang sahabat atau meremehkan atau menghina, mengejek itu dol, sesat. Belum sampai kufur. Tapi kalau semua sahabat terlebih 4 Khalifatur Rasyidin ya kufur hukumnya. Itu kufur, bukan cuma bid'ah, tingkatnya kufur. Karena apa? Pembawa agama bisa sampai kepada kita itu lantaran sahabat. Orang kafir Yahudi pinter untuk meruntuhkan semua argumentasi dasar-dasar Islam, runtuhkanlah sumber utamanya. Siapa? Sahabat. Ketika sahabat sudah dicaci, sahabat sudah dibenci, sahabat sudah tidak dipercaya, sahabat sudah dipercaya. Nah terus Quran, hadis, ilmu syariat Islam sing diperkoleh ke awake iki terus statusnya bagaimana? Kan seperti itu. Makanya orang pembenci sahabat ini dari Syiah. Syiah itu sumbernya dari Yahudi, Abdullah bin Sabah gitu lah. Pinter orang Yahudi itu meruntuhkan Islam, meruntuhkan sumbernya, runtuhkan bangunan paling dasarnya. Sumber Islam dari siapa? Sahabat. Kenapa? Karena yang mendengar hadis, mendengar ilmu itu pas zaman Nabi ya sahabat itu. Dan Allah memilih sahabat dalam hadis. Allah itu memilih orang-orang tertentu yang terpilih untuk menjadi sahabat Nabi, hidup di generasi Nabi. Belum tentu awake lahir neng zamane Nabi so gelem karo Nabi. Kayak awake malah ngelok geng Abu Jahal malah. Alhamdulillah ya. Maka jangan main-main dengan sahabat gitu loh. Artinya seperti itu. Belum tentu kita kuat bisa langsung iman percaya karo Nabi ketika kita lahir hidup di zaman Nabi. Belum tentu. Kayak malah ngelok Abu Jahal, ngelok Abu kuwilah gitu. Seperti itu. Belum tentu. Maka sahabat itu orang yang mulia, orang yang unggul, nggak boleh kita rendahkan sedikit pun. Nah, siapa sahabat? Kemarin sudah agak disinggung ya. Sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi, sejaman dengan Nabi dalam kondisi Islam dan mati dalam kondisi Islam, wafat dalam kondisi Islam, itu sahabat. Bertemu itu belum tentu melihat, karena ada sahabat Nabi yang tidak bisa melihat Nabi. Siapa? Ibnu Umi Maktum. Tapi kalau sejaman dengan Nabi namun tidak pernah temu dengan Nabi, neng iman tidak pernah bertemu dengan Nabi dan itu sejaman dengan Nabi, itu bukan sahabat. Sebagian ulama menjelaskan al-muhadram, semisal Uwais al-Qarani, terus siapa lagi? Ada yang tahu? Sing disolati Nabi gaib, Raja Najasyi, Ashamah, itu al-muhadram, tidak pernah berjumpa Nabi tapi iman.
dan sejaman dengan Nabi. Nah, ini ngaten nggih. Kita selesaikan wa akhraja Ibnu Nu'aim an rajulin min waladi Zubair qala kunna inda Malik fadakaru rajulan yatanakasu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah nang cedake Imam Malik, terus ada orang yang cerita-cerita merendahkan sahabat Nabi. Faqara Malik hadhil ayah. Terus Imam Malik langsung maca ayat ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufari ruhama'u bainahum. Itu ayatnya. Hatta balago sampai ayat yuk jibu mengherankan az-zura'a, sahabat itu mengherankan, menyenangkan az-zura'a ing wong kang nandur. Maksudnya ya Allah liyagidho supaya membuat marah bihim dengan mereka al-kufar pada orang kafir. Sahabat itu mengherankan keimanannya, keteguhannya, kesetiaannya pada Nabi. Ya. Dan mereka itu membuat marah orang kafir. Mula Imam Malik menjelaskan man asbaha fi qalbihi ghaidun. Barang siapa yang ada di dalam hatinya kejelekan. Ala akadin atas seseorang min ashabi Rasulillah dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad asabatu al ayah. Dheweke kenaan ayat iki. Sapa wong kok marah benci karo sahabat, ayat iki jelaske sing benci karo sahabat kuwi wong kafir. Kok awake ngelu benci karo sahabat lho gek-gek enek bibit-bibit naudzubillah kekafiran. Nah, jangan ngene. Wa uradal qadi iyat an ashab Ibni Abdul Aziz qala kunna inda Malik, aku pernah neng sandingi Imam Malik idza waqafa alaihi rajulun. Ketika itu berhenti nanggone Imam Malik seorang laki-laki minal alawiyin sangka wong alawiyin. Alawiyin itu pengikute ya orang-orang Syiah yang mengaku pengikut Ali bin Abi Thalib tapi sampai ya mengkultus individukan Ali. Yuqabiluna neng kono nekani yukbiluna nekani sapa akeh ala majalisihi ing atase majelise Imam Malik. Fanadahu mongko bengok sapa atau menyeru sapa rajul ing Imam Malik, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah. Semua imam 4 madhab itu julukannya Aba Abdillah atau Abu Abdillah kecuali Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Itu julukannya ya Imam Hanafi. Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i itu julukannya Abu Abdillah. Duwe anak Abdillah ngene. Fa asrafa mongko merhatekke sapa Imam Malik lahu maring rajul sapa Malikun Imam Malik. Walam yakun itnadahu akadun, dan belum pernah Imam Malik itu ketika ada yang menyeru yujibuhu menjawab pada orang yang menyeru aksara lebih banyak min ayyasrifa biroksihi daripada memperhatikan dengan kepalanya. Biasa-biasa nih Imam Malik ini enek wong menyeru tekok ngono gur didelok karo ya diperhatikan ditenget ketok cara saiki. Faqala lahu at-tali'i, terus wong sing memanggil tadi berkata kepada Imam Malik, "Inni uridu an aja'aluka hujjatan fi ma baini wa bainallah." Ini sak temene ingsun uridu menghendaki ingsun an aja'aluka dadeke ingsun ka ing sira hujjatan hujjah fi ma baini wa bainallah, di dalam apa-apa antarane aku lan antarane Allah. Idza ketika nalikane qadimtu teka ingsun alaihi ing atase Allah fasa'alani mongko takon sapa Allah ni ingsun kultu mongko jawab ingsun lahu maring Allah Malik qalali sing ngomong ngene iki Malik. Artine ngeten. Wahai Imam Malik, aku pengen tanya sesuatu sing pertanyaanku iki engko tak dadekke hujah ning ngersane Allah. Aku engko nek ditekoki ya aku karek jawab. Aku jare Imam Malik ngene iki aku bermanut Imam Malik gitu ya. Tak nggawe hujah. Faqala mongko ngucap sapa Imam Malik lahu maring rajul kul ngucap ya wis teko apa. Faqala ngomong sapa rajul man khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong sing paling bagus, orang yang terbaik, manusia terpilih sak bare Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa Imam Malik Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Kala ngucap sapa Al-Alawi, orang pengikut Syiah tadi. Sumaman. Terus sapa? Kala ngucap sapa Malik, summa Umar.
Kala ngucap sapa Al-Alawi sumaman terus sapa? Kala ngendika sapa Imam Malik al-khalifatul maqtul zulman. Khalifah yang terbunuh dengan zalim, yakni Utsman. Utsman bin Affan terbunuh. Kala Al-Alawi wallahi la ujali suka abadan. Demi Allah aku ora bakal ngelu lungguh, ngelu ngaji awakmu salawase. Mergo napa? Ini orang Alawi ini mengkultus individukan Ali. Artinya mereka mempercayai Ali itu adalah manusia terbaik setelah Nabi. Padahal para ulama 4 madhab maupun para sahabat maupun para tabi'in atau tabi'in sepakat manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru Ali. Ini secara urut-urutan kekhalifahan pun juga seperti itu. Ngoten nggih. Mula dhek gak trimo. Maka orang Syiah itu punya kepercayaan Abu Bakar, Umar, Utsman ini merampas hak kekhalifahannya Ali, kan seperti itu. Itu penyimpangan mereka di situ juga, masuk dalam penyimpangan mereka. Ini orang Syiah seperti itu. Qala lahu Malik, terus Imam Malik ngomong nang ngene rajul imam. Fal khiyaru ilaika, terserah awakmu. Orang elu lungguh aku, orang elu ngaji aku ya ora apa-apa. Secara bahasane awake lak ngoten. Artinya orang Syiah itu mempunyai keyakinan seperti itu. Ya. Orang Syiah. Syiah Rafidhah. Nah, seperti itu. Ngaten nggih, insyaallah sampun. Kata kenang langkung pangapunten yang saking pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.